insting manusiawi, manusia itu akan meminta kepada orang yang dia anggap mampu untuk memenuhi apa yang diminta, apa yang dia inginkan. Nah, kalimat meminta inilah itu yang namanya doa atau dakwah. Maka doa itu berasal dari kalimat da'a yad'u, doaan atau dakwatan. Maka di sini dakwah itu mempunyai beberapa makna. Karena memang bahasa Arab itu terkadang satu kata tapi maknanya banyak. Termasuklah kalimat dakwah atau doa ini. Pertama, kalimat ini bisa kita maknai dengan mengajak. Maka ketika ada orang yang mengatakan ayo kita pergi dakwah, maksudnya ayo kita pergi mengajak orang ke Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu juga kalimat dakwah di sini itu bisa berarti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh da'awullah, ad'ullah, aku berdoa kepada Allah, aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan bahasa Arab. Karena mempunyai makna yang fleksibel tergantung kita pakainya di mana. Nah, doa itu sendiri Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Wahai orang-orang, wahai hamba-Ku sekalian, berdoalah kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan segala hajat yang engkau mau, akan aku kabulkan permintaan-permintaan kalian semua. Maka berdoa ini selain kebutuhan diri kita juga, itu pun perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk berdoa. Jadi bukan hanya kita yang butuh kepada Allah, tapi Allah pun sendiri senang. Allah sendiri suka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Haddad dalam kitabnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yas'alillahi yaghdab alaih." Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, barang siapa yang sombong, tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi Muhammad, Allah benci sama orang yang macam ini. Karena Allah itu suka orang yang suka minta kepadanya. Sampai-sampai Allah perintahkan sendiri, ud'uni astajib lakum. Doa kalian kepadaku wahai umat sekalian. Doa kalian kepadaku wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, karena aku mampu untuk mengabulkan setiap permintaan yang kalian doakan. Nah, dan doa itu pun secara global, doa secara umum itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada secara global, tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, orang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, iblis pun ketika dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Iblis yang dimana Allah usir dari surga karena kesombongannya, itu ketika dia berdoa Allah kabulkan. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala anzirni ila yaumin yub'atsun qala innaka minal munzirin. Jadi iblis itu ketika diusir dari surga, dia langsung doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, anzirni ila yaumin yub'atsun, tangguhkanlah diriku ini sampai nanti hari kebangkitan. Jadi maksudnya, ya Allah, jangan kau cabut dulu ajalku ini sampai nanti manusia itu dibangkitkan. Maksudnya mau hidup dari zaman itu sampai nanti kiamat. Jadi iblis itu minta seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah? Apakah Allah tolak karena dia iblis? Apakah Allah tidak mau mengabulkan karena dia iblis? Tidak. Apa jawaban Allah? Qala innaka minal munzirin. Dan Allah berfirman, wahai iblis, ketahuilah, sungguh engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan ajalnya. Bayangkan,
Ini dari iblis yang terang-terang Allah usir dia dari surga, tapi ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah kabulkan dan Allah tolak. Apalagi kita manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dikatakan secara global, secara umum tidak ada yang namanya doa tertolak. Walaupun ada beberapa kasus yang membuat doa itu tertolak. Nanti kita bahas di akhir. Kasus-kasus yang membuat Allah tidak mau menerima doa daripada seorang hamba. Nah, karena kita tahu bahwa secara global doa itu Allah terima, maka kita pun juga harus tahu bagaimana cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Karena Allah itu cara pengkabulannya tidak sama di antara satu hamba dan hamba lain, itu tidak sama. Ulama menjelaskan bahwasanya di sini ada 4 cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Pertama, kata ulama, cara Allah mengabulkan doa-doa kita itu adalah dengan memberikan apa yang kita minta dengan segera. Jadi langsung Allah kabulkan di tempat. Allah kabulkan apa yang kita minta langsung di tempat itu. Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang saleh, untuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya cara Allah mengabulkannya ini seperti ini. Dia minta ini, langsung Allah kabulkan. Dia minta itu, langsung Allah kabulkan. Ini cara pengkabulan yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara yang kedua, cara Allah mengabulkan doa-doa kita itu adalah dengan mentakhir, dengan menunda dulu. Misal ada orang minta, ya Allah berikanlah aku ni kekayaan, ya Allah. Ya Allah berikanlah aku ni harta yang berlimpah, ya Allah. 1 bulan belum Allah kabulkan, 2 bulan belum, enggak, setahun belum, akhirnya 10 tahun baru Allah kabulkan doa dia. Allah beri rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak. Nah, ini cara yang kedua, yaitu Allah tunda doa kita karena ada hikmah di balik ini. Ada suatu hikmah kebaikan yang kita tidak tahu. Kalau kita ambil contoh yang tadi, orang yang berdoa kepada Allah minta menjadi orang yang kaya, minta supaya Allah beri rezeki yang banyak, tetapi Allah tangguhkan, mungkin sampai 10 tahun dia berdoa baru Allah kasih kekayaan. Maka di situ ada hikmah yang Allah tahu, kita tidak tahu. Karena salah satu hikmah itu, manusia Bapak Ibu sekalian, tidak semua manusia itu siap dengan kekayaan. Tidak semua manusia itu siap menanggung kekayaan yang dimiliki dia. Terkadang kekayaan itu bisa menjadi istidraj. Karena mungkin Allah melihat orang ini sebelum diberi kekayaan, dia rajin ke masjid salat 5 waktu, rajin ke majelis ta'lim, rajin ke majlis maulid, rajin ke majlis yasinan. Ketika Allah beri duit harta ini, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau aku langsung kasih ini harta kepada hambaku, kalau aku langsung kasih kekayaan ini kepada hambaku, niscaya orang ini bakalan perlahan meninggalkan masjid, perlahan-perlahan meninggalkan majlis ta'lim, perlahan-perlahan meninggalkan majlis maulid. Karena kenapa? Karena sibuk dengan kekayaannya, dia belum siap untuk menjadi kaya. Nah, di sini maka Allah tunda sampai menurut Allah Subhanahu wa taala orang ini mampu untuk menerima kekayaan ini. Itu cara yang kedua, yaitu Allah tunda dulu doa kita dan ada hikmah di baliknya. Yang ketiga, doanya Allah terima, tetapi Allah balas dengan suatu hal yang tidak sama dengan doa yang kita doakan. Misal, kita doa setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan aku PNS, ya Allah. Jadi PNS nyaman, ya Allah, gaji tetap, tunjangan benar. Jadi dia itu minta, oh ya Allah jadikan aku PNS, ya Allah, ya Allah jadikan aku PNS. Allah kabulkan doanya. Cuma tidak Allah jadikan dia PNS, Allah jadikan dia pengusaha, Allah jadikan dia pedagang, Allah jadikan dia petani pekebun.
Yang mana di situ juga ada hikmah di baliknya. Yaitu mungkin saja ketika dia jadi PNS, dia tak semakmur menjadi pedagang, tak semakmur jadi pengusaha, tak semakmur menjadi orang yang mengolah kebun. Ataupun mungkin ketika dia jadi PNS, dia sibuk dengan kerjanya, tak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika jadi pedagang, jadi orang yang mengolah kebun, jadi pengusaha, di situ dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini cara yang ketiga, yaitu Allah kabulkan doa kita, cuman hendak sesuai dengan apa yang kita minta. Karena menurut Allah mungkin PNS itu baik, tapi ada yang lebih baik bagi diri dia. Begitu. Allah kabulkan tetap, tapi Allah ganti doanya. Allah ganti tak sesuai apa yang diminta, karena situ ada kebaikan yang Allah lihat. Karena kalau kita melihat kacamata kita sendiri, mungkin PNS lebih baik, tapi Allah itu lebih tahu daripada kita. Bahkan Allah itu lebih mengetahui diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Nah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara yang terakhir, yaitu cara yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa kita, tapi Allah tidak kabulkan doa kita di dunia. Tapi Allah simpan menjadi kompensasi nanti kita di akhirat. Jadi doanya tidak Allah kabulkan di dunia, tapi Allah simpan jadi menjadi pahala bagi kita nanti di akhirat. Misal ada orang doa, ya Allah, kawinkanlah, nikahkanlah, jodohkanlah aku sama fulanah, ya Allah, berdua yang cantikkan jelita, kata orang itu. Cuma dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hambaku, misalkan aku jodohkan kau ni dengan si biduan ini, maka hidup kau bukan ingat kepadaku, tapi malah ingat terus sama bini kau. Kalau aku nikahkan, jodohkan kau dengan biduan ini, wahai hambaku, maka niscaya tiap hari kerja kau hanya tahu joget binania.